There's a place I have found in the shade on the ground, far from all worries and troubling sound. When I go there to be by myself, only me. No one can guess what I came there to see. There's a sun in the sky, there's a cloud drifting by. All kinds of birds make you wish you could fly. And in the distance I see someone waving at me. I hope that it's you, but who else could it be? I guess it would be nice to belong in your arms. I hope you feel the same way too. Na 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 I guess it would be nice to belong in your arms. I hope you feel the same way too. There's a place I have found in the shade on the ground, far from all worries and troubling sound. When I go there to be by myself, only me. No one can guess what I came there to see. Ini adalah kesepakatan antara guru dengan There's a place I have found in the shade on the ground, far from all worries and troubling sound. When I go there to be by myself, only me. No one can guess what I came there to see. There's a sun in the sky, there's a cloud drifting by. All kinds of birds make you wish you could fly. And in the distance I see someone waving at me. I hope that it's you, but who else could it be? I guess it would be nice to belong in your arms. I hope you feel the same way too. Na 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 I guess it would be nice. Oke, silakan tuliskan ya kira-kira kesepakatan apa saja yang akan kita sepakati nanti ya. Nah, nanti kita lihat apa saja yang akan dilakukan ya, yang akan dilaksanakan selama proses pembelajaran. When I go there to be by myself, only me. No one can guess what I came there to see. Sudah? Oke, yang sudah silahkan tempelkan di papan tulis. Nanti kita lihat dan kita bahas bersama-sama. Far from all worries and troubling sound. When I go there to be by myself, only me. Silakan ditempelkan ya.
There's a sun in the sky, there's a cloud drifting by. All kinds of birds make you wish you could fly. And in the distance I ini see kesepakatan kelas yang kalian sampaikan ya. Nanti kita bahas kira-kira kesepakatan kelas ini mana yang akan kita ambil ya. Sudah semua? Oh, silakan yang belum. to belong in your arms. I hope you feel the same way too. Oke, udah semua ya. Silakan. Sekarang siapa yang mau membacakan dan yang mau menuliskan keyakinan atau kesepakatan kelas kita? Silakan. Siapa? Oke, Fitri dan Lukman. Ya. Siapa yang akan membacakan? Lukman ya. Yang akan menulis? Fitri ya. Oke, silakan. I guess it would be nice to belong in your arms. Oke, menghargai guru dan datang tepat waktu. Pertama, The same way too. There's a place I have found in the shade on the ground, far from all worries and troubling sound. When I go saat there to be menerangkan, by murid myself, jangan ngobrol. only me. No one can guess Ini baru ide ya. what I came Nanti kita sepakati there to bersama-sama. Oke, There's a place selanjutnya I have found in the shade on the ground. jangan keluar kelas ketika tidak ada guru. Troubling sound. When I go there to be by myself, only me. No one can guess what I came there to see. There's a sun in the sky, there's a cloud drifting by. All kinds of birds make you wish you could Memakai fly. And in the pakaian seragam distance rapi. I see someone waving at me. I hope that it's you, but who else could it be? Ini nanti kita sepakati ya. I guess it would be nice. Kalau sedang menulis atau belajar ya, jangan berisik. I hope you feel the same way too. Masih ada? Na 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 na. Alat komunikasi digunakan kalau pembelajaran diperlukan ya. Oke, masih ada? Nah, oke, terima kasih Fitri dan Lukman. Silakan kembali ke There's a place I have found in the shade on the ground, far from all worries and troubling sound. When I go there to be by myself, only me. No one can guess what I came there to see. Terus, berarti setuju ya? Oke, satu, datang tepat waktu. There's a place I have found in the shade on the ground, far from all worries and troubling sound. When I go there to be by myself, only me. No one can guess what I came there to see. There's a sun in the sky, there's a cloud drifting by. All kinds of birds make you wish you could fly. And in the distance I see someone waving at me. I hope that it's you, but who else could it be?
by myself, only me. No one can guess what I came there to see. Untuk menggunakan alat komunikasi HP itu digunakan There's a place I found in the shade on the ground, far from all worries and troubling sound. When I go there to be by myself, only me. No one can guess what I came there to see. There's a sun in the sky, there's a cloud drifting by. All kinds of birds make you wish you could fly. And in the distance I see someone waving at me. I hope that it's you, but who else could it be? I guess it would be nice to belong in your arms. I hope you feel the same way too. Na 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 I guess it would be nice to belong in your arms. I hope you feel the same way too. There's a place I have found in the shade on the ground, far from all worries and troubling sound. When I go there to be by myself, only me. No one can guess what I came there to see. yang datang terlambat bagaimana? Contohnya di jam istirahat. There's a place I have found in the shade on the ground, far from all worries and troubling sound. When I go there to be by myself, only me. No one can guess what I came there to see. There's a sun in the sky, there's a cloud drifting by. All kinds of birds make you wish you could fly. And in the distance I see someone waving at me. I hope that it's you, but who else could it be? I guess it would be nice to belong in your arms. I hope you feel the same way too. Na 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 I guess it would be nice to belong in your arms. I hope you feel the same way too. There's a place I have found in the shade on the ground, far from all worries and troubling sound. When I go there to be by myself, only me. No one can guess what I came there to see. Tidak harus tidur lebih awal dan tidak harus malam sehingga saya bisa bangun. There's a place I have found in the shade on the ground, far from all worries and
sound. When I go there to be by myself, only me. No one can guess what I came there to see. There's a sun in the sky, there's a cloud drifting by. All kinds of birds make you wish you could fly. And in the distance I see someone waving at me. I hope that it's you, but who else could it be? I guess it would be nice to belong in your arms. I hope you feel the same way too. Na 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 I guess it would be nice to belong in your arms. I hope you feel the same way too. There's a place I have found in the shade on the ground, far from all worries and troubling sound. When I go there to be by myself, only me. No one can guess where I came there to see. Bapak Ibu guru There's a place I have found in the shade hari ini on the ground, adalah programnya diseminasi troubling sound. dari Bangkus There to be MSG sebagai CGP angkatan ke-7 what I came there to see. CGP calon guru penggerak angkatan There's ke-7 a sun in the sky. dari SMA Pendidikan Bangsa. Kalau bicara atau kemarin ngobrol dengan Ibu Lucy yang penilaian terhadap Bangkus itu sudah cukup baik lah dari pemilih Bu Lucy itu pembimbing dan pengajar latih dari terkait apa yang dibahas dengan beliau mungkin di kelasnya atau di mana itu sebenarnya sebelum mendapatkan materi itu Bangkus sudah bisa melaksanakannya di sini kalau belum sempurna. Masuk kemarin bagaimana apakah mereka ada beberapa materi yang masuk masuk isi kemudian ada tambahan dan itu hanya itu apa ya karena ada 3 ada materi ini baru yang kedua nanti 3 ketiga materinya akan berbeda modulnya kemarin hanya modul itu itu modul visi saja ya. Kalau sekarang ada yang modul visi jadi luar baik kita lihat saja apa yang akan disampaikan oleh Pak Gus. Setelah ini modulnya penerapan budaya positif di sekolah. Untuk itu saya persilakan Pak Gus menyampaikan destinasi. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan dilaksanakan
visi hasil kegiatan di pendidikan guru penggerak angkatan 7. Saya sendiri mewakili dari SMA Pendidikan Bahasa Kabupaten Bandung yang secara kepesertaan pimpinan di angkatan 7 ini SMA Negeri Bangsa adalah satu-satunya sekolah swasta yang ikut serta dalam kegiatan CGP angkatan 7. Kegiatan ini saya tidak bisa sendiri karena tidak ada keterlibatan membantu terutama dukungan dari sekolah, dari pemerintah jabatan, dari kepala sekolah. Atas izinnya saya sudah di tahap ini yang mudah-mudahan nanti sudah melaksanakan kegiatan CGP bisa sampai selesai. Ini baru selesai modul 1 Pak, modul 1 di mana modul 1 itu ada 4 materi, ada 4 materi, salah satunya adalah visi-misi, kemudian filosofi pendidikan menurut Ki-Hajar Dewantara. Kemudian yang akan kami sampaikan di sini adalah mengenai budaya positif. Nah, di mana penerapan budaya positif di sekolah itu memang sangat penting. Bapak Ibu, langsung saja mungkin yang bisa saya sampaikan bahwasanya untuk budaya positif itu bisa dikatakan sebagai nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, ini yang perlu ditanamkan kepada peserta didik, di mana menurut filosofi atau pemikiran Ki-Hajar Dewantara, pendidikan yang bermakna itu adalah pendidikan yang berpihak kepada murid. Nah, ini kita menjadikan peserta didik. Jadi latar belakang melaksanakan pendidikan itu tetap harus datang dari kebutuhan peserta didik. Itu nanti kita bisa menerapkan budaya positif ini yang selaras dengan pemikiran Ki-Hajar Dewantara, yakni pembentukan karakter positif dapat terwujud melalui upaya pendidik dalam melaksanakan pembelajaran yang bermakna sesuai dengan kodrat murid. Jadi menurut Ki-Hajar Dewantara, kodrat murid itu ada 2, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Di mana kodrat alam di sini alam siswa, alam peserta didik itu berbeda, ya, berbeda dengan kita sesuai dengan latar belakang pendidikannya, latar belakang usianya, bahwasanya mereka punya pengetahuan yang di bawah sesuai dengan alamnya, Jadi kalau kita terapkan di SMA, ya, anak ini tidak nol, mereka mempunyai pengetahuan yang di bawah, ya, pengetahuan yang di bawah menurut kodrat alamnya. Kemudian dari kodrat zaman, yang kedua adalah kodrat zaman, bahwasanya pendidikan yang kita laksanakan di sini, ya, tidak bisa memaksakan bahwa pendidikan saat dulu kita belajar bisa diterapkan saat sekarang. Tidak bisa, karena apa? Berbeda zamannya, di mana zaman sekarang yang berkaitan dengan teknologi yang mungkin dulu kita waktu belajar kita belum mengenal teknologi. Jadi ada kemajuan di bidang teknologi. Nah, kemudian budaya positif juga dapat membantu tercapainya visi sekolah dengan penguatan nilai serta peran guru. Nah, kemarin kita membahas mengenai visi sekolah, di mana visi sekolah ini adalah capaian akhir yang ingin kita capai terhadap peserta didik. Jadi kita menginginkan peserta didik itu seperti apa? Itu seperti visi yang kita tetapkan. Nah, visi yang bisa kita tetapkan itu bisa terwujud kalau adanya budaya positif di sekolah. Budaya positif itu seperti apa? Seperti kebiasaan yang positif. Dan kebiasaan yang positif, nah itu yang perlu dikembangkan, karena untuk budaya positif di sini ini tidak bisa diajarkan, tetapi ini harus dibiasakan melalui kebiasaan di dalam kegiatan
pembelajaran, baik itu mereka waktu pertama datang ke sekolah, ya, selama proses pembelajaran maupun sampai pulang sekolah. Nah, kebiasaan-kebiasaan apa yang bisa kita terapkan di sana? Misalnya ada ketepatan waktu mereka datang ke sekolah, kemudian cara berpakaian, berpenampilan, bersikap, berbicara, dan lain sebagainya. Itu bisa muncul dari kebiasaan-kebiasaan. Mudah-mudahan kebiasaan ini sebagai tolak ukur pencapaian visi. Nah, bagaimana anak-anak kita, kemudian atau peserta didik kita bisa melakukan kebiasaan-kebiasaan ini? Ini harus adanya nilai serta peran guru. Apa maksudnya? Anak ini mencontoh dan melihat guru saya itu seperti apa, dan guru saya itu bagaimana. Ini akan dicontoh oleh siswa. Nah, makanya di sini ada penguatan nilai dan peran serta guru. Kalau guru ikut serta untuk menyertakan kebiasaan ke siswa, notabene atau diharapkan siswa itu ikut atau mengikuti kebiasaan guru tersebut. Jadi sekali lagi budaya positif ini bisa dimunculkan karena kebiasaan. Nah, kebiasaan ini ada peran serta guru, di mana guru mencontohkan, artinya menjadi suri teladan yang baik. Nah, peran guru menurut Ki Hajar Dewantara salah satunya adalah dia sebagai pendamping atau mendampingi siswa. Nah, mendampingi siswa dan mengarahkan. Kita tahu sendiri bahwa untuk kegiatan pembelajaran di SMA, ya, terutama ini punya tantangan yang luar biasa. Ya, punya tantangan yang luar biasa. Kenapa? Anak-anak itu sudah memiliki atau sudah mempunyai pengetahuan karakter yang dibawa dari lingkungannya. Nah, dari sana kita menilai apakah sikap-sikap atau karakter mereka itu sudah sesuai atau belum. Nah, kalau yang tidak sesuai, kita dampingi, kita arahkan kemana arah yang baik, karena fungsinya guru itu adalah mengantarkan anak kita untuk mencapai kebahagiaannya. Kebahagiaannya itu seperti apa? Ya, untuk mencapai kebahagiaan dunia atau akhirat. Ya, kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, kebahagiaan dunianya mereka di masa depannya bisa mapan ya secara material, kemudian kebahagiaan akhiratnya mereka mapan secara karakter, mempunyai akhlak yang baik. Nah, ini selaras dengan filosofi atau visi yang kita ambil, ya, salah satunya adalah anak-anak kita itu ingin beramal, ya, beramal itu yang paling penting. Nah, bagaimana mewujudkan budaya positif? Nah, di sini ada beberapa langkah. Yang pertama, penerapan budaya positif, kemudian ada motivasi, kemudian ada teori kontrol, dan yang keempat memahami kebutuhan dasar siswa. Kita lihat satu persatu. Untuk disiplin positif itu adalah program yang dirancang dengan tujuan untuk mewujudkan murid yang dapat menerapkan nilai-nilai kebajikan universal, nilai-nilai yang tertuang dalam profil pelajar Pancasila. Nah, disiplin positif ini bisa dimunculkan dengan pembentukan atau penyusunan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Nah, di sini nanti contohnya misalkan kita dalam memulai pembelajaran biasanya di tahun awal semester, misalnya kita membiasakan untuk membuat kesepakatan kelas. Itu yang disebut dengan keyakinan kelas. Nah, di mana di sana peraturan apa yang harus dipenuhi selama pembelajaran. Setiap makan pasti berbeda-beda. Contoh misalkan di dalam mata pelajaran geografi, kesepakatan kelasnya bagaimana? Ya, misalkan 5 menit tidak hadir di kelas, ya, kalau tidak mengikuti, misalkan, ya, atau peraturan yang disepakati oleh bersama. Jadi disiplin positif ini tidak dimunculkan oleh guru, ya, tidak hanya dimunculkan oleh guru, tetapi ini merupakan kesepakatan antara guru dengan siswa, ya. Jadi mereka merasa tidak terpaksa untuk melaksanakan kegiatan pendisiplinan. Kemudian motivasi itu menggerakkan kehendak murid untuk menerapkan nilai-nilai kebajikan
motivasi. Kadang-kadang ada anak yang misalkan yang kurang dukungan atau kurang motivasi dari orang tua, dari lingkungan dan lain sebagainya. Di sini peran guru ya ikut serta dalam melaksanakan kegiatan motivasi untuk menggerakkan kehendak murid. Ya, jadi anak itu ingin apa? Kita ikut memotivasinya. Kemudian ada 3 dasar motivasi, ya itu yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan. Nah, menghindari ketidaknyamanan. Yang namanya memotivasi berarti menggairahkan atau menghidupkan ya keinginan siswa. Nah di sini hindari yang namanya hukuman, ya dari yang namanya hukuman. Kemudian dasar motivasi yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Nah saya melakukan ini pasti mendapatkan imbalan atau penghargaan atau pujian dan lain sebagainya. Itu menjadi dasar motivasi. Kemudian yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini yang paling penting adalah poin ketiga, ya. Yang paling penting adalah poin ketiga. Jadi untuk memunculkan motivasi bukan hanya untuk menghindari hukuman, bukan hanya untuk mendapatkan imbalan, ya, tapi mereka diharapkan menjadi orang yang mereka inginkan sesuai dengan yang mereka inginkan tanpa ada misalkan sanksi, tanpa ada imbalan, tetapi mereka tetap ingin melakukan. Contoh misalkan satu anak disuruh melakukan sesuatu. Nah, ada 3 dasar motivasinya. Anak tersebut melakukan sesuatu itu dasarnya apa? Apakah menghindari ketidaknyamanan pada si hukum, misalnya takut dihukum, atau ingin mendapatkan imbalan, atau keinginan mereka sendiri ya untuk memunculkan menghargai diri sendiri. Ini juga dasar motivasi. Ya. Kemudian ada yang disebut yang ketiga itu teori kontrol, yaitu semua perilaku murid mempunyai tujuan bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai oleh murid tersebut. Nah di sini kita nanti akan melihat teori kontrol, ya. Ini sangat berhubungan dengan pekerjaan kita sebagai pendidik, ya. Mengontrol siswa itu seperti apa? Ya. Ada 5 posisi kontrol, ya. 1 penghukum, 2 membuat rasa bersalah, 3 sebagai teman, kemudian 4 sebagai pemantau, dan kelima sebagai manajer. Nah, di sini kita mengontrol siswa ada di posisi mana? Ya, apakah sebagai penghukum, apakah sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau manajer? Nah, apa maksudnya sebagai penghukum? Sebagai penghukum itu contohnya apa? Apa yang dilakukan oleh si anak, misalkan dia melakukan kesalahan, dia diberikan sanksi, dihukum, ya, dihukum. Nah, apa efeknya? Ya, apa efeknya? Apakah ada sesuatu yang lebih baik? Apakah ada perbaikan dari sikap siswa dan sebagainya? Dan ini sebagai penghukum ini sebenarnya, nah ini tidak jelas ya. Itu baca nggak? Ya. Nah sebagai penghukum, salah satunya guru, perbuatan guru itu menghardik, menunjuk-nunjuk atau menyakiti, menyindir. Nah, guru berkata contohnya, kalau kamu tidak melakukan, saya akan, itu menghukum. Kalau tidak dilakukan, akan diusap, misalkan akan itu posisi sebagai penghukum. Apa efeknya? Efeknya kepada siswa, dia akan memberontak, ya, menjadi dendam, kemudian akan menyalahkan orang lain. Itu posisi sebagai penghukum. Kemudian posisi yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Nah, jadi merasa anak itu dia melakukan kesalahan, ya. Kemudian dia berceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam dengan perkataan, kamu sudah mengecewakan ibu bapak, ya. Membuat rasa bersalah. Anak sudah melakukan kesalahan, kemudian
dipakas oleh gurunya, sehingga dia apa? Menyembunyikan ya hal tersebut, menyangkal, bahkan si anak akan melakukan perbuatan berbohong misalnya, ya kalau itu membuat orang merasa bersalah. Nah ini dalam motivasi teori kontrol itu sebagai penghukum dan sebagai pembuat orang merasa bersalah, ini dalam kontrolnya disebut dengan perilaku kontrol negatif. Ya, jadi identitas gagal. Kemudian yang ketiga ada teori kontrol sebagai teman. Ya, sebagai teman, contohnya guru membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Contohnya lakukan untuk bapak ibu yang sudah, nanti bapak ibu bantu misalkan ya. Jadi menganggap si anak itu teman. Ya, menganggap si anak itu teman. Ini pengalaman karena anak-anak SMA ini anak-anak yang sudah menjadi ya, mereka sudah mempunyai kebiasaan yang dibawa oleh lingkungan. Tapi menganggap sebagai teman itu hal yang ideal. Ya, ternyata ada sisi negatifnya yang menjadikan si anak ketergantungan. Ya, artinya meskipun kita mengambil mereka sebagai teman, kadang-kadang anak-anak kita itu ya menganggap kita itu ya karena kita banyak guru-guru muda juga masih sebaya, tapi tetap kita harus menjaga profesionalitas antara guru dan murid. Ya, guru dan murid, jangan sampai si anak merasa ketergantungan, artinya kehilangan rasa kemandirian. Ya. Kemudian ada teori kontrol sebagai pemantau. Nah, untuk pemantau dia caranya dengan menghitung yang mengamati atau mengatur. Nah, apa peraturan, kemudian konsekuensi dan lain sebagainya. Nah, ini perilaku positif juga, tetapi justru ini akan ke si anak ya, dia akan melakukan hal tersebut kalau diawasi. Ya, kalau sebagai pemantau dia akan melakukan hal tersebut kalau diawasi. Kalau tidak diawasi dia tidak akan melakukan. Kemudian yang kelima, yang paling mungkin dari segi teori kontrol di sini yang paling menonjol itu adalah posisi sebagai manajer. Ya, sebagai manajer, di mana sebagai manajer di sini kita melihat situasi. Ya, melihat situasi, memahami suatu keadaan, ya, tidak menyalahkan siswa, ya, tidak menghukum siswa, tetapi justru mengajak bicara si anak itu, apa yang sudah Anda lakukan, apa yang sudah kamu lakukan, nah, misalnya, apakah itu hal yang positif atau tidak, biar mereka menilai sendiri. Ya, dia menilai sendiri apakah itu sesuatu yang baik atau tidak. Anak-anak tadi kalau menjadi bapak ini sesuatu yang jelek, yang saya sudah melakukan kesalahan. Kemudian kita jangan mengintervensi, kamu harus gini, tidak. Terus kamu seharusnya bagaimana untuk memperbaiki, biar si anak yang memperbaiki diri. Ya, biar si anak yang memperbaiki diri. Nah, di sini nanti akan memunculkan penguatan karakter, ya, bagi si siswa itu sendiri. Nah, Bapak Ibu nanti bisa melihat, ya, kita posisinya ada di mana nih, ya, ada di mana. Apakah sebagai penghukum, sebagai pembuat orang bersalah, sebagai teman, pemantau atau manajer. Jadi memerlukan pengalaman juga ya, Bapak Ibu. Pengalamannya lebih luas, ya, bisa memahami suatu keadaan, ya, Kemudian ada pertanyaan, apakah kita boleh untuk menghukum? Nah, hukuman sebisa mungkin kita hindari, tetapi di sana kita ada yang namanya konsekuensi. Ya, kalau hukuman itu identiknya dengan membuat si anak menjadi hilang kepercayaan diri. Tetapi kalau dengan konsekuensi, contoh misalkan anak yang terlambat datang ke sekolah, datang terlambat, tidak ikut pelajaran dengan terlambat.
kita jangan menghukum, tetapi memberikan konsekuensi. Dan memberikan konsekuensi. Contoh misalkan konsekuensinya apa? Harus karena berkaitan dengan peningkatan karakter, kemudian kebiasaan-kebiasaan, bisa saja memberikan konsekuensi harus menghafal surat misalkan ya. Tapi kalau misalkan hukumnya disuruh lari lapangan, kemana sudah capek-capek ya dari rumahnya, kemudian panas-panas, kemudian di sini disuruh lari lagi, itu juga akan menghilangkan kepercayaan diri anak. Berikan konsekuensi yang nyambung dengan pelajaran, ya, dengan perbuatannya, ya, perbuatannya. Nah, bagaimana kalau dengan melakukan pelajaran PJOK, PJAS, bisa saja konsekuensinya itu adalah berupa fisik, ya. Nah, kita menghindari yang namanya kata hukuman, tetapi lebih menitik beratkan kepada konsekuensi. Ya, konsekuensi. Contoh misalkan ada yang terlambat tadi, bagaimana konsekuensinya? Kamu istirahat, kurangi jamnya. Kalau tadi misalkan telatnya berapa menit, 10 menit, istirahat kamu kurangi 10 menit. Harus menyelesaikan dulu tugasnya. Itu konsekuensinya, ya konsekuensinya. Nah, itu Bapak Ibu mengenai teori kontrol. Ya. Nah, kemudian kita juga harus memahami yang namanya keyakinan kelas. Ini keyakinan kelas. Apakah kita sudah melaksanakan ini atau belum? Ya. Keyakinan kelas ini adalah kesepakatan kelas yang diyakini bersama oleh guru dan murid selama proses pembelajaran untuk membangun budaya positif di sekolah. Nah, kita sudah membuat ini belum bersama kesepakatan kelas. Setiap mapel, ya, di setiap mapel, bukan hanya wali kelas saja, tapi setiap guru mapel pasti mempunyai yang kesepakatan kelasnya. Misalkan ada di satu pelajaran kesepakatan kelasnya yang kehadirannya kurang, duduknya paling depan, misalkan gitu ya, kesepakatan kelasnya. Kemudian yang datang terlambat, misalkan diberikan konsekuensi apa. Kemudian kalau keluar harus seperti apa, dengan izin dulu atau apa. Selama pembelajaran, misalkan kesepakatannya tidak boleh berbicara atau apa, silakan Bapak Ibu itu membuat kesepakatan di kelas. Nah, tetapi catatannya, kesepakatan kelas ini jangan dimunculkan oleh guru sendiri, tetapi ini merupakan kesepakatan guru dengan siswa supaya bisa dijalankan bersama-sama. Contoh tadi misalkan menanyakan misalkan saya suka melukis atau suka menggambar, ya. Nah, kemudian divalidasi, bilang yang salah, tahu nggak kenapa? Yang kamu lakukan ini salah, bukan tuh mencoret-coret meja ini. Masalah Pak. Kemudian ditanyakan keyakinan kelasnya. Ya. Kalau kamu melakukan kesalahan ini, bagaimana yang harus saya menerima konsekuensinya? Konsekuensinya jangan kita yang mengeluarkan. Konsekuensi yang harus kamu lakukan apa? Pak, saya akan membersihkan meja ini kembali semula. Artinya apa? Si anak punya kepercayaan diri untuk memperbaiki diri. Ya, jadi restitusi ini mengembalikan kondisi si anak yang tadinya merasa salah, ya merasa salah, mereka menjadi lebih baik lagi, ya, menjadi beriman. Nah, tujuan restitusi, ya tujuan restitusi segitiga yang tadi itu siswa dapat menyadari dan mengakui kesalahan yang dia lakukan secara terbuka dan sukarela. Dia sadar sendiri, dia sadar sendiri kesalahannya. Tidak ditunjuk oleh kita, kamu salah, ya, kamu melanggar, tidak, tetapi dia menyadari. Ya. Tertanam kesan rasa nyaman dalam diri peserta didik dan komitmen untuk tidak mengulang kesalahannya yang sama. Jadi muncul kesadaran. Siswa tidak merasa terpaksa dalam melaksanakan kesepakatan kelas yang dibuat, karena kesepakatan tadi dibuat oleh guru dan murid, ya, guru dan murid artinya semua harus melakukan. Kalau ada yang melanggar, kembalikan lagi ke keyakinan kelasnya atau kesepakatan kelasnya harus bagaimana. Nah, kalau kita melewati tahapan segitiga restitusi tadi, si anak akan berinisiatif memperbaiki dirinya. Kemudian ada kebutuhan dasar siswa yang kita harus perhatikan, bahwa kebutuhan dasar siswa itu yang pertama bertahan hidup, ya. Kemudian dia membutuhkan kasih sayang, ibu kata
aja siswanya ya, siswa yang tanda kutip ya, dan merasa diterima. Kemudian yang ketiga kebebasan, yang keempat kesenangan, yang kelima penguasaan. Jadi kebutuhan dasar siswa yang harus dipenuhi. Ya. Nah, misalkan muncul permasalahan siswa berarti dalam tanda kutip ada kebutuhan yang tidak dipenuhinya. Kita nanti akan menemukan salah satu contoh. Dalam upaya penerapan budaya positif ini banyak hal yang tidak terubah yang dapat ditunjukkan. Di antaranya pengalaman pembelajaran yang dilakukan selama ini belum sesuai dengan pemikiran positif yang jadi sekarang. Ya, artinya apa? Mungkin selama ini kita sudah mengajar secara betul, ya, sudah mendidik secara betul. Tetapi ya itu tadi kita perlu banyak belajar, ya, banyak mengintrospeksi diri. Apakah yang sudah kita lakukan ke anak itu sudah betul atau tidak, sudah sesuai dengan sudah sesuai dengan pemikiran positif yang dia atau belum, gitu ya. Nah, sebelumnya keyakinan kelas dibuat hanya oleh guru, yang ternyata bisa berdampak pada keterpaksaan siswa untuk melaksanakannya. Saat ini dilakukan penyusunan keyakinan kelas berdasarkan kesepakatan kelas yakni oleh guru bersama dengan siswa. Nah ini nanti Bapak Ibu ya, dalam membuat peraturan berarti kita jangan membuat peraturan sendiri ya, harus dengan siswa. Artinya ada kesepakatan ya, ada kesepakatan. Aturan di dalam pembelajaran guru mata pelajaran dengan siswa ya dibuat bersama-sama supaya apa? Supaya siswa dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran itu tidak terpaksa. Sampai misalkan nanti ditemukan kondisi si anak melanggar, kita kembalikan lagi ke keyakinan kelas. Jadi siapa yang membuat? Kan kalian. Oke, kita perbaiki bersama-sama. Jadi kesepakatan kelas itu perlu sepakati bersama guru dan siswa. Kaitannya dengan posisi kontrol, sebelumnya menganggap bahwa hukuman adalah jalan terbaik untuk mewujudkan disiplin positif. Dan mungkin di antara kita ya ada yang lebih mewujudkan hukuman. Ya, sekali lagi kita hindari yang namanya hukuman, tetapi kita munculkan yang namanya konsekuensi. Ya, konsekuensi. Namun dengan hukuman dapat mengakibatkan siswa merasa kecewa dan kehilangan kepercayaan terhadap dirinya sendiri, serta tidak memberikan efek perubahan yang positif. Maka sampai-sampai dari kamu itu kita untuk anak, tetapi tidak muncul efek jerahnya, ya, tidak muncul efek jerahnya, tidak ada perubahan yang positif bagi dirinya. Nah, tapi kalau kita menyadarkan anak dari hatinya, ya langsung ke hatinya, alhamdulillah di kita itu sekarang sudah membudaya, ya, sudah membudaya menghilangkan yang namanya hukuman, ya, menghilangkan yang namanya hukuman, tetapi lebih ke berbicara dengan anak dari hatinya apa, kamu melakukan ini alasannya apa, gitu kan? Kita lebih ke lebih restitusi ya jiwa si anak supaya anak itu merasa dihargai, merasa nyaman dalam menyelesaikan masalah yang dia hadapi. Nah, kemudian sebelum mengenal posisi kontrol yang sering diterapkan dalam kontrol terhadap siswa mungkin adalah sebagai teman. Itu tadi ya, ini pengalaman saya menganggap anak itu teman. Ternyata sebelum saya mengenal materi ini, ya, menganggap mereka sebagai teman itu adalah hal yang ideal karena merasa dekat dengan mereka, ya, dekat dengan mereka. Tetapi justru dalam perjalanannya, ya, memposisikan siswa sebagai teman akan mengurangi nilai profesionalisme sebagai guru dan siswa akan cenderung tidak menghargai guru. Tidak menghargai guru karena yang menganggap teman, ya, menganggap teman, bahkan cara berbicara disamakan dengan temannya, misalkan, tapi dia mau manggil ibu bapak, tetapi nadanya bisa berbeda sama ibu bapak, ya kan? Tidak ada perbedaan memanggil teman dengan memanggil guru. Nah, sebelum mengenal teori kontrol di sini, kami menganggap sebagai teman itu adalah hal yang lumrah, ya, hal yang ideal. Ternyata justru akan
mengurangi nilai profesionalisme sebagai guru ya. Nah di sini kita harus menjaga jarak profesionalisme guru dan siswa, meskipun secara usia ya guru dengan anak SMA terutama itu usianya tidak jauh berbeda ya. Saya melihat tidak jauh berbeda. Nah terkadang kita pernah menemukan siswa yang dominan dinilai oleh guru sebagai siswa yang sering berperilaku negatif. Ada yang kita menemukan ini anak nakal, ini anak sering terlambat dan sebagainya. Ya. Namun dengan pendekatan yang humanis, ini yang perlu ya, humanis artinya lebih memanusiakan mereka. Ternyata siswa tersebut tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. Ya. Salah satunya mungkin kebebasan. Setelah dipenuhinya kebutuhan tersebut, siswa yang bersangkutan mampu untuk menunjukkan prestasinya yang luar biasa dengan mengekspor kemampuan, minat dan bakatnya. Jadi berikan mereka kebebasan dan berikan mereka kebebasan, berikan mereka peluang untuk mengekspor dirinya. Dan mungkin di antara kita yang pernah menemukan anak ini dicap sebagai siswa yang nakal, siswa yang kurang berprestasi. Ternyata kalau diberikan kebebasan, mereka muncul potensinya. Itu yang membuat kita harus meluangkan diri ya, supaya meluangkan diri untuk mengenal siswa, latar belakang siswanya bagaimana, dalam pembelajarannya kita dampingi siswanya sampai mereka nyaman ya, mereka nyaman untuk belajar, mereka nyaman untuk meraih cita-cita yang mereka harapkan. Nah, itu mungkin Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Ini sekilas informasi, sekilas materi yang sedikit bisa kami share selama kegiatan CGP kemarin. Baru satu modul Bapak Ibu yang mudah-mudahan yang ada di Bapak Ibu, kemudian hubungannya juga kami bisa menyelesaikan program ini sampai selesai. Ada 4 modul seluruhnya berarti ditotalkan ada 10 modul ya. Kemarin modul 1 itu ada 4 ya. Kemudian ada 10 modul yang harus diselesaikan, mudah-mudahan bisa diselesaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi khususnya kami, kemudian umumnya buat Bapak Ibu sekolah terutama, dan terutama juga untuk siswa-siswi kita yang untuk mengantarkan mereka menjadi lebih baik lagi. Jadi itu saja yang bisa disampaikan Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Bila itu berikutnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.